Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Alia dengan NIM C10511191029. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS survei dan evaluasi lahan. Jadi hari ini dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu dengan mengklasifikasikan iklim wilayah berdasarkan data yang sudah diberikan. Hari ini saya mengklasifikasikan iklim wilayah dengan berdasarkan klasifikasi Altman yang didasarkan pada menentukan jumlah bulan basah yang berurutan. Jadi berdasarkan pada data, bulan basah yang berurutan itu ada 5 jumlahnya, yaitu pada bulan Januari sampai Mei. Cara menentukan bulan basahnya itu dengan rata-rata curah hujan per bulannya. Apabila di atas 200 maka termasuk ke dalam bulan basah. Jadi sehingga iklim lokasi tersebut termasuk ke dalam iklim C atau agak basah. Pertanyaan nomor 2, ada berapa SPT pada lokasi tersebut dan bagaimana cara menentukan SPT dan berdasarkan apa? Jadi berdasarkan data yang diperoleh, ada terdapat 3 SPT di lokasi penelitian, yaitu SPT 1, SPT 4, dan SPT 6. Penentuan ini didasarkan pada morfologi landscape melalui pendekatan suatu satuan tanah dengan unsur-unsur satuan tanah, yaitu landform, kemudian litologi, bentuk wilayahnya atau lereng, dan tingkat tolerannya yang sudah didapat di lapangan. Morfologi seperti tekstur, struktur, kemudian ada warna tanahnya, kemudian ada drainasenya, kemudian ada tingkat erosinya, dan sebagainya. Menurut saya evaluasi yang paling tepat adalah evaluasi secara tidak langsung dengan metode menggunakan penelitian pertanian menunjang transmigrasi atau P3MT dengan menggunakan indikator kriteria kesesuaian lahan berdasarkan PPT 1983 atau menggunakan sistem evaluasi USDA, yaitu sistem evaluasi kemampuan lahan. Alasannya adalah karena berdasarkan data yang sudah diberikan, yang sudah disajikan, semuanya bisa digunakan dengan indikator untuk evaluasi dan menentukan kesesuaian lahan berdasarkan PPT 1983, sehingga kita hanya perlu mencocokkannya dengan PTT 1983 saja. Pertanyaan nomor 5, tentukan subklas kesesuaian lahan aktual dan faktor pembatasnya berdasarkan lampiran 2, 3, dan 4. Jadi berdasarkan lampiran 2, SPT 1 dan SPT 4 dan 6 itu kelas kesesuaian lahannya adalah N2RF karena parameter atau faktor pembatasnya adalah media perakaran atau ketebalan gambut dan juga retensi hara atau pH. Sedangkan untuk tanaman durian untuk SPT 1 adalah S3XF dengan faktor pembatas kedalaman sulfidik dan kejenuhan basah. Kemudian SPT 4 dan SPT 6 adalah NF dengan faktor pembatas sama-sama kejenuhan basah. Untuk tanaman padi sawah, subkelas kesesuaian lahan SPT 1 dan SPT 6 adalah S3RF dengan faktor pembatas ketebalan gambut dan juga kejenuhan basah. Sedangkan untuk SPT 4 dengan subkelas kesesuaian lahan S3F dengan faktor pembatas kejenuhan basah. Nomor 6 adalah dengan menentukan kesesuaian lahan potensial dan input apa yang dapat diberikan agar dapat menaikkan kelas kesesuaian lahan tersebut. Jadi berdasarkan data nomor 5 dan hasil yang sudah didapat, faktor pembatas SP1, SP4, dan juga SP6, jadi rata-ratanya adalah tentang kejenuhan basah dan juga drainase lahannya. Jadi untuk meningkatkan kejenuhan basah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pH tanahnya dulu. Jadi apabila pH tanah naik, kejenuhan basah juga akan naik. Bagaimana cara meningkatkan pH tanah? Itu dengan memberikan kapur dolomit.
Kemudian untuk drainase, karena ada drainase yang agak cepat dan ada yang terhambat, bisa dilakukan dengan membuat saluran drainase yang sesuai dengan kondisi lahan. Pertanyaan nomor 7, jika data-data lahan tersebut di atas akan digunakan untuk klasifikasi kapabilitas kesuburan atau FCC dan kemampuan lahan, sebutkan data-data apa saja yang dapat digunakan. Jadi berdasarkan data yang sudah diberikan, klasifikasi kapabilitas kesuburan itu mengelompokkan kodenya berdasarkan 3 komponen, yaitu tipe substrat, dan juga modifikasi, sehingga data yang dapat digunakan antara lain adalah struktur tanah, itu berdasarkan pada komponen tipe, kemudian ada tekstur tanah, itu berdasarkan pada komponen tipe substrat, kemudian pada komponen modifikasi, itu ada data KTK tanah, kadar CA, Mg, K, Na, dan juga retensi P terekstrak, dan juga ada data pH tanah. Kemudian untuk kemampuan lahan berdasarkan indikatornya, data yang dapat digunakan antara lain adalah kemiringan lereng, kondisi drainasenya, jenis tanah, dan juga tekstur tanahnya. Nomor 8, tentukan kelas kemampuan lahan pada masing-masing SPT tersebut berdasarkan data-data yang telah ditentukan. Jadi berdasarkan data yang sudah ditentukan, SPT 1 itu termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 1 karena hanya mempunyai sedikit hambatan saja dengan sifat dan kualitas tanah yang tidak berlereng, tidak ada ancaman erosi, memiliki kedalaman efektif yang dalam, berdrainase baik, tidak terancam banjir dan iklim setempat yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk SPT 4, berdasarkan data termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 2 karena terdapat beberapa hambatan seperti strukturnya yang masih masif, kondisi tanah yang jenuh air, sehingga perlu diperbaiki drainasenya dengan kematangan tanahnya yang mentah, sehingga pada perlu adanya tindakan penanganan dalam lahan tersebut dengan sehingga kelasnya bisa naik menjadi kemampuan lahan 1. Kemudian pada SPT 6 termasuk ke dalam kelas kemampuan lahan 1 karena hanya memiliki sedikit hambatan, yaitu drainasenya yang agak cepat, nilai KTK, dan juga kejenuhan basah yang rendah, sehingga masih dapat digunakan untuk berbagai penggunaan pertanian dengan tepat melakukan pemeliharaan terhadap kesuburan dan kesehatan tanahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.